Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaidi, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, dalam rangka memeriahkan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka memberikan penghargaan kepada GTK bahwa saya sebagai pengawas memilih program apresiasi GTK 2025 tentang pengawas berdedikatif. Adapun judul yang saya angkat atau tema yang saya angkat adalah pendampingan sekolah binaan menggunakan model kolaboratif dalam mewujudkan prestasi sekolah. Ketika saya mendapat tugas sebagai pengawas sekolah, khususnya SMP, saya konsisten dalam mewujudkan program pendampingan saya di sekolah dengan menggunakan model kolaboratif. Dalam hal ini, saya menggali sumber informasi dari sekolah atau satuan pendidikan yang saya bina, menggunakan data itu sebagai data pendukung melakukan pendampingan di sekolah tertentu. Oleh karena itu, saya menggali bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan atau yang kita kenal dengan analisis SWOT adalah pendukung utama saya dalam melakukan pendampingan, sehingga saya dapat informasi yang akurat bagaimana model atau bentuk pendekatan yang saya lakukan dalam pengembangan sekolah tersebut. Bisa bentuknya pelatihan, bisa bentuknya coaching, atau hal-hal lain yang sesuai dengan indikator sekolah tersebut. Yang saya sangat membanggakan adalah ketika sekolah itu sudah dapat teridentifikasi kondisi sekolahnya, sehingga pendampingan yang saya lakukan sesuai dengan harapan dari sekolah, maka alhamdulillah beberapa sekolah binaan saya mendapatkan prestasi yang cukup membanggakan. Bukti yang sangat bisa kita perlihatkan adalah ketika sekolah itu mendapatkan pos kinerja. Dari 8 sekolah binaan saya, tahun 2024 ada 3 sekolah yang mendapatkan pos kinerja. Tahun 2025 ini pun dari 8 sekolah SMP binaan saya itu ada 3 lagi sekolah yang mendapatkan pos kinerja. Yang sangat membanggakan sekali, ada 1 sekolah yang kondisi sekolahnya dari letak geografis itu cukup jauh dari tempat tinggal saya, sekitar 80 km. Namanya adalah SMP Negeri 8 Satu Atap Satwi. Kenapa saya katakan ini memiliki hal khusus? Karena ketika saya melakukan pembinaan khususnya tentang rapor pendidikan, yang mana sebelumnya rapor pendidikan sekolah tersebut adalah jauh dari nilai yang sesungguhnya, terkhusus kepada indikator literasi dan numerasi. Tapi yang saya sangat membanggakan di sekolah tersebut adalah semangat dalam mengikuti pendampingan yang saya lakukan, sehingga dengan proses yang begitu panjang dalam 1 tahun terakhir, akhirnya membuahkan hasil yang cukup membanggakan. Apa yang membanggakan tersebut terkhusus untuk nilai literasi dan numerasi itu mendapatkan nilai kenaikan yang signifikan. Secara umum, semua indikator yang ada pada rapor pendidikan itu semuanya naik. Nah, itulah yang membuat saya merasa punya keberhasilan dalam bersama-sama mendampingi sekolah tersebut. Secara khusus lagi di antara literasi dan numerasi, maka numerasilah yang nampak lebih mencolok. Dulu dari kurang, sekarang menjadi baik. Luar biasa sekolah ini. Dan saya juga minta terima kasih kerjasama dan minat sekolah tersebut dalam mengembangkan sekolahnya, selalu memahamkan bahwa rapor pendidikan penting untuk dikembangkan di sekolah sebagai bukti nyata bahwa sekolah tersebut bersedia untuk melakukan pendampingan secara efektif. Memang betul sekali untuk rapor pendidikan tahun 2025 ini meningkat signifikan dari tahun 2024, dan meningkatnya itu menyeluruh di semua indikator, bahkan di 2 indikator terpenting bisa dikatakan demikian,
karena melihat dari situasi kenyataan yang ada dari semua sekolah itu literasi dan numerasi itu sangat sulit untuk ditingkatkan. Nah, alhamdulillah di SMP 811 ini 2 indikator ini pun bisa meningkat, bahkan ada di peringkat pertama dan keduanya di numerasi dan literasi. Dilakukan tentu tidak lepas dari usaha sebelumnya, dari kerja keras Bapak selaku pengawas, itu yang pertama yang kami rasakan. Nah, itu yang membuat kami termotivasi untuk mengkaji lebih jauh tentang rapot pendidikan. Pada tahun sebelumnya kami memang cuma mengenal rapot pendidikan sepintas saja, tapi setelah Bapak selaku pengawas memberikan informasi lebih jauh lagi terkait rapot pendidikan tersebut, seberapa pentingnya posisi rapot pendidikan itu untuk sebuah sekolah, bahkan rapot pendidikan itu juga bisa dikatakan sebagai jendela awal bagi masyarakat luar untuk membaca seperti apa kondisi sekolah tersebut. Nah, dari informasi itulah kami selaku orang yang berada di SMP 811 ini benar-benar terpacu untuk meningkatkan nilai yang dalam hal ini berupa angka yang ada di rapot pendidikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desember Putri. Saya dari kelas 9B. Saya akan menceritakan perasaan dan apa saja yang saya rasakan pada saat bersekolah di SMP Negeri 811. Yang pertama, saya merasa senang dan sangat merasa nyaman karena berada di lingkungan yang sangat baik dan memiliki rasa empati dan rasa peduli yang cukup tinggi. Saya juga merasa nyaman pada saat proses belajar mengajar dikarenakan kami juga memiliki guru-guru yang sangat sabar dan baik dalam membimbing kami. Dan saya juga merasa bahwa pada saat bersekolah saya cukup bebas dalam mengekspresikan diri saya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga merasa cukup bangga dengan SMP 811 karena nilai rapotnya tinggi dan saya harap bisa meningkat dan dapat menyaingi sekolah yang lain. Kemudian ini memang ada yang ingin saya tanyakan, saya ingin diskusikan. Kalau sebagai gambaran nih Pak, setiap hari jadwal pelajaran kami ini langsung digabung. Jadi begitu misalnya pagi ini, mungkin saja pagi ini tentang al-hadis, tapi jam kedua, jam ketiga bisa saja nanti matematika, IPA, kemudian lagi nahwu atau syarat. Jadi yang menjadi ingin mendiskusikan ini adalah tentang pertama untuk supervisi pembelajaran. Ini karena guru-guru kita di sini adalah guru jemputan yang mereka hampir semua itu ada sekolah induknya. Ini supervisi tetap kita laksanakan, insya Allah tetap dan selalu berjalan dengan baik. Cuma kemungkinan mungkin agak lebih maksimal lagi. Mereka ini kan karena di sekolah asal mereka dengan ampuan mata pelajaran yang sama dengan yang di sini. Jadi kalau di sekolah induk mereka adalah mata pelajaran IPA, di sini juga mereka mengajar IPA. Itu seperti yang baik itu yang bisa maksimal didapat dari Bapak sendiri, ya, karena menggali, mencari informasi, siapa tahu ada hal-hal yang mungkin lebih bagus, ya, metode atau apa dan sebagainya. Itulah yang kita manfaatkan untuk pengembangan sini. Jadi tugas saya menggali informasi ini sambil mengingatkan kapan tindak lanjut itu dilaksanakan dan target apa yang mau dicapai. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan kegiatan yang saya ikuti. Semoga bisa bermanfaat. GTK hebat, Indonesia kuat.